Orang-orang bilang kalau rumah itu sudah dikosongkan 20 tahun, artinya ada alasan kenapa tidak ada yang berani menyentuhnya. Aku tidak percaya mitos, sampai aku sendiri tidur di dalamnya. Aku baru saja kehilangan kakek, satu-satunya keluarga yang tersisa. Dia meninggalkan warisan, sebuah rumah tua di desa terpencil bernama Randu Ijo. Rumah itu tampak megah tapi muram, berpagar besi hitam berkarat, cat temboknya mengelupas, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Hal aneh pertama terjadi, ada bau melati sangat kuat, padahal tidak ada bunga dimanapun. Di tengah ruang tamu, terdapat kursi goyang yang masih bergerak perlahan. Aku sendiri belum menyentuh apapun. Aku menetap malam itu. Saat jam menunjukkan jam 1:15, aku terbangun karena bunyi. Suara kayu bergesek dari atas kepalaku di loteng. Kupikir tikus, tapi suara itu terlalu teratur, seperti langkah. Perlahan, satu demi satu, aku naik, membuka pintu loteng. Gelap, tapi aku yakin ada seseorang berdiri di ujung lorong kayu itu. Aku mundur, menutup pintu, dan tepat saat hendak kembali ke kamar, kursi goyang di ruang bawah mulai bergerak sendiri. Kali ini lebih cepat, lebih keras, dan di cerminnya terpantul sosok wanita berambut panjang duduk diam. Besoknya aku tanya ke tetangga, seorang ibu tua yang rumahnya paling dekat hanya berkata, "Sudah sejak Lestari meninggal, tak ada yang berani tinggal. Dia masih di sana." Lestari adalah istri dari pemilik rumah dulu. Suaminya pergi merantau ke kota dan tak pernah kembali. Dia menunggu dan menunggu. Sampai suatu malam, warga temukan dia menggantung diri di depan cermin, mengenakan kebaya putih, sambil menggenggam surat pendek. Kalau dia pulang, bilang aku masih di sini. Malam ketiga, aku tidak tidur. Jam-jam 2:33 pagi, ada suara ketukan pelan dari lemari tua di pojok kamar. Saat aku membuka, tidak ada apapun, tapi terdengar suara langkah dari loteng. Aku naik dan pintu terbuka sedikit sendiri. Di sana, terlihat kaki menggantung, perlahan berputar di udara, rambut panjang menjuntai, dan kursi goyang di bawah mulai bergerak seirama. Aku terdiam, tak bisa bergerak, dan wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya hancur, pucat, dan matanya hitam kosong. "Kau tidur di tempatku, tapi bukan kau yang aku tunggu." Pagi harinya aku ditemukan pingsan. Di depan rumah, bibirku membiru, tubuhku penuh goresan melati kering. Sampai sekarang rumah itu dikunci rapat, tapi warga desa sesekali melihat bayangan wanita berkebaya duduk di kursi goyang. Dan saat tengah malam, kursi itu selalu bergoyang sendiri, karena wanita itu masih menunggu.